Masih dari Gerobak Bandung, Pastor Hyperpoint, dan masih bersama dengan tiga narasumber saya dan juga wanita cantik di ujung sana bernama Ulfa. Baik, sekarang saya mau ke Pak Maman nih. Sejauh ini, Pak Maman, seberapa penting sih pengawasan dan juga transparansi dari sudut pemerintahan ya? Bagaimana ini? Sangat penting. Sangat penting? Sangat penting. Baik. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya dari FDA, Forum Diskusi Anggaran, kemudian dari inisiatif eksekutif, eksekutif inisiatif, ini justru bagian-bagian yang harus terus ikut serta di dalam mengawasi dan tentunya memonitor setiap kegiatan APBD baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Tentunya kami sebagai DPRD, karena memang tugas pokoknya adalah itu dalam konteks pengawasan, kita ingin mencoba mencari selain kami yang melakukan juga informasi dari saudara-saudara kita, bagian yang harus kita ramu sedemikian rupa dalam rangka terus pengawasan terhadap pembangunan yang anggarannya dari anggaran belanja daerah. Ini Pak Doni sama Pak Denny ini kira-kira seberapa sering ngasih informasi untuk pengawasan nih? Tentunya kita berharap ya bahwa informasi yang dilakukan oleh Pak Doni, Pak Denny ini kepada kita bahwa ada diskusi dan lain sebagainya, kemudian kita diajak, kemudian kita nanti bersama mengawasi tentang berjalannya APBD. Tentunya ini hal yang sangat positif buat kita. Baik. Kalau selama ini Pak Maman pengawasannya itu seperti apa? Normatif dalam konteks aturan perundang-undangan. Tetapi di luar itu pun kan kami melakukan juga hal-hal yang kaitannya dengan sifatnya individual, informal, tetapi tetap itu bagian daripada informasi yang kemudian kita lakukan dalam konteks rapat-rapat komisi, rapat-rapat pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dalam hal ini DPRD, yang kemudian itu menjadi bahan sebagai referensi untuk menambah pengkayaan di sana. Jadi kita melakukan secara normatif, kita lakukan informal, kita lakukan dalam konteks pengawasan itu tadi. Nah, saya berharap bahwa itu bukan berhenti di sana, tapi bagian yang tadi seperti dilakukan oleh Pak Denny, Pak Doni, kemudian kita bergabung, berdiskusi dan lain sebagainya, ini dalam rangka ya tadi menuju perbaikan-perbaikan yang selama ini dilakukan, dirasakan oleh Pak Denny tadi, bahwa masih banyak melenceng, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan dan lain sebagainya. Ini kan bagian yang harus kita lakukan, informasi yang harus kita lakukan dan masukan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki kinerjanya. Itu yang harus dilakukan. Ini ada sumber yang menyebutkan katanya anggaran ini meningkat, kemudian pengeluaran meningkat, tapi tingkat kemakmuran masyarakat ini kok nggak ikut meningkat juga ini? Mungkin tanggapannya apa? Boleh saya jawab? Boleh Pak Maman, boleh dulu. Pak Maman mau jawab. Kalau masyarakat terlalu berharap terhadap anggaran pemerintah daerah, APBD, Provinsi Jawa Barat saja sebesar 11 triliun atau 15 triliun kurang lebih, volumenya 16, belanjanya 15,9, ini tahun 2012. Pengaruh terhadap PDRB itu hanya 5%. 5% ya Pak ya? Iya, kecil sekali. Baik. Justru ini adalah sebagai kail kita kepada masyarakat swasta, masyarakat di Jawa Barat yang ingin berinvestasi, ingin melakukan pembangunan bersama, termasuk di dalamnya ada APBN dan lain sebagainya. Lebih menggairahkan ini. Jadi bukan cuma hanya kalau masyarakat berharap terhadap hanya APBD, sampai kapanpun ini tidak akan selesai. Baik. Bayangkan saja penduduk Jawa Barat itu 43 juta, prediksinya tahun 2012 sampai 45 juta. Baik. Ini kayaknya Pak Doni udah nggak sabar nih mau menanggapi, silakan. Problemnya bukan di situ ya. Tentu dengan sumber daya yang terbatas sedikit sekali kontribusinya. Tapi saya kira concernnya adalah di bagaimana anggaran itu digunakan dengan tepat sasaran dan dikelola dengan baik di situ ya. Karena kalau jumlah uang itu relatif lah begitu ya. Nah, ya saya kira dengan misalnya Bandung punya uang 2,7 triliun, Jawa Barat punya uang 15 triliun, bagaimana uang itu bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat, bukan oleh penyelenggara negara atau birokrasi. Nah, saya kira itu yang menjadi perhatian kami begitu ya. Apalagi misalnya begini juga, masyarakat sekarang sedikit sekali yang
tahu persis bagaimana haknya dia untuk mengawasi anggaran. Padahal mereka pembayar pajak. Betul. Contoh Jawa Barat itu ya, penghasilan terbesarnya di PAD-nya adalah dari bea balik nama kendaraan bermotor ya, Pak Maman ya. Sekarang sejauh mana, seberapa banyak orang yang punya mobil, punya motor, yang punya kesadaran untuk mengontrol uang yang sudah mereka bayar kepada Samsat misalnya. Oke, Dan itu baik. menarik juga, padahal mereka berkontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan di Jawa Barat. Tapi untuk masyarakatnya sendiri gimana caranya nih Pak? Untuk akhirnya tahu atau penggunaannya atau pengelolaannya seperti itu untuk pengawasannya? Ya saya kira undang-undang sudah melindungi bahwa masyarakat boleh meminta informasi Baik. kepada pemerintah melalui seperti Pak Maman ini DPRD gitu ya, meminta informasi tentang bagaimana anggaran ini dikelola untuk siapa, programnya seperti apa. Termasuk masyarakat juga perlu, wajib ikut merencanakan setiap program dan kegiatan yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah. Baik. Nah sekarang sejauh mana kita semua punya kesadaran untuk Peduli seperti itu. Baik. Yang normatif saja, saya agak kaget kalau Pak Denny mengatakan di Kabupaten Bandung tidak tahu. Yang normatif itu bahwa kewajiban menurut peraturan perundang-undangan pada saat LKPJ dan LP2 APBD, pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, wajib menginformasikan informasi ini melalui media. Oke. Baik. Baik media cetak, media elektronik, apalagi kalau di Jawa Barat ada Jabar Go ID, nggak dibuka. Maka dibuka. Oke, baik. Tanggapannya mungkin Pak Denny? Wajib, itu kewajiban. Jadi begini Kang, kalau berbicara transparansi ya, kami pernah mencoba, pernah tes case, akses dokumen ke SKPD dan ke dinas-dinas. Hampir semua dinas itu kita kasih surat, kita minta dokumen perencanaan dan penganggaran. Baik. Itu hanya 4 yang memberikan, dan itu bukan dokumen penganggaran. 4 dari berapa ini Pak? Sekitar SOTK-nya itu sekitar 30-an lebih SOTK-nya. 4 dari 30 ya? Nah, Oke, baik. artinya kan ya gimana mau berbicara transparansi gitu kan, ketika kita mau akses dokumen saja ingin tahu apa sih yang direncanakan untuk masyarakat, juga mereka tidak memberikan dengan berbagai macam alasan. Tapi saya yakin apapun alasan yang mereka berikan, sebetulnya dokumennya sudah ada. Dokumennya dijamin ada, karena yang berbicara perencanaan itu juga kan mereka sudah melakukannya setiap tahun dan sejak lama. Lalu juga DPR dalam hal ini juga saya pikir ketika melakukan fungsi-fungsi pengawasan terhadap kinerja penganggaran di pemerintah Kabupaten Bandung juga tidak berjalan begitu bagus juga begitu. Contohnya ya saya kurang merasa bahwasanya sering diajak seperti apa untuk ikut bersama-sama secara formal ataupun informal ya masyarakat begitu kan. Kita saja yang sering datang begitu kan sangat jarang sekali untuk diberikan akses, apalagi publik gitu kan, apalagi masyarakat. Baik. Jadi ini sebenarnya dibutuhkan dua kerjasama antara masyarakat yang meminta informasi dan juga pihak dari pemerintah yang mau untuk dan harus sepertinya untuk memberikan informasi tersebut kepada masyarakat begitu. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali begitu. Nanti Pak Denny karena ada keperluan, oleh karena itu nanti akan hadir bersama kita Bapak Heri Ferdian, Sekretaris Eksekutif FDA Forum Diskusi Anggaran. Tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.